Sobat Jogro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Floresin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa Jadi tuh? dari kemarin nih lagi rame banget yang ngomongin Caimin begini, Caimin begitulah. Sampai-sampai pelaksana tugas Sekjen Nasdem nih, Pak Hermawi Taslim nih ngerespon pernyataan PKS yang nilai kalau masuknya ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin nih ke koalisi nggak halus gitu Nggak atau smooth lah. Nasdem bilang nih kayak sedari awal kok pihaknya udah ngebangun komunikasi sama parpol di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Politik banget nih kan, politik banget. Ya lagi panas-panasnya. Emang gimana sih Beb sampai Caimin ini diomongin serame itu? Dari kemarin tuh Caimin begini, Caimin begini, Caimin begini. Yang gue denger tuh di telinga tuh Caimin. Kenapa nih Caimin nih? Gimana ya Beb? Ini sebenarnya kayak kisah cinta yang complicated gitu. Waduh. Antar partai dan personal ibaratnya. Waduh. Anjay, ini kita lihatnya dua sisi ya. Jadi Iya, dari Caimin dan dari Pak Aniesnya. Nah, kan banyak kayak lu tahu ya, banyak banget berita soal Pak Anies Baswedan ini yang akhirnya milih Muhaimin Iskandar alias Caimin ini jadi cawapresnya Pak Anies. Ya pada geger dong, karena kan selama ini Caimin ini ketua PKB dan PKB ini masuk koalisi pendukung Pak Prabowo, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang sekarang tuh diubah kalau nggak salah jadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu. Nah, kalau Pak Anies sendiri kan katanya ini digadang-gadang cawapresnya itu Mas Agus Harimurti Yudhoyono alias Mas AHY dari Demokrat gitu. Jadi kok tiba-tiba banget nih, kenapa? Jadi kayak anggapannya tuh selama ini kamu nganggep aku apa gitu. Itu real banget ya guys, nggak tipu-tipu Iya, ya. bener. Jadiannya sama siapa ya dipinangnya sama siapa. Aduh. Lanjut. Nah, benar gak? Nah, ini kita lihat dari sisi Caimin dulu ya. Jadi Caimin ini resmi dipinang sebagai cawapres Pak Anies pasca PKB ini kayak hengkang gitu dari koalisinya Pak Prabowo pada 2 September kemarin kalau nggak salah. Nah, pas ditanya kenapa nih mau nerima pinangan Pak Anies, Caimin ini kayak bilang salah satu alasannya yang karena nggak kunjung dijadiin cawapres sama Pak Prabowo. Mungkin kebanyakan opsi kali ya, Say. Jadi bingung gitu. Waduh. Nah, akhirnya Pak Anies gercep tuh kan dipepet dan akhirnya ya pasca bergabung jadi wakil nih Caimin udah hubungin pihak Gerindra, terus ketua Golkar Pak Erlangga Hartarto, tapi sama PAN belum buat ngubungin kayak saya keluar ya dari koalisi ini gitu. Nah, pasangan capres-cawapres ini sendiri dideklarasiin di Hotel Majapahit Surabaya yang 2 September kemarin. Aduh, cepat sekali ya deklarasinya. Aduh, kayak harus satset gitu gak sih? Iya. Berarti sekarang nih calon kuat cawapresnya Pak Prabowo siapa dong? Sama ini, nasib Mas AHY ini gimana, Beb? Kan katanya yang bakal digadang-gadang nih kan Mas AHY nih, tapi kan ternyata ya pupus udah harapannya gitu. Pupus. Gitu. Oke, jadi kalau kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang nih atau PBB Pak Yusril Iza Mahendra, sekarang ini udah ada 3 nama yang kira-kira bakal mendampingi Pak Prabowo lah. Ada PAN nih yang ngajuin Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Terus Golkar ngajuin Pak Erlangga Hartarto. Pak Prabowo sih kelamaan, jadinya diambil kan orangnya tuh kan. Dipepet orang. Kayak lagu Pacarku Hilang Diambil Orang. Pacarku hilang diambil orang. Oke, itu nasib Mas AHY dari Partai Demokrat gimana sih? Iya, saya malah nyanyi jadi aduh. biduan ya. Oke. Jadi secara intinya ya ini Partai Demokrat nih mencabut dukungan ke Pak Anies Baswedan karena merasa dihianati. Waduh. Gitu. Aduh, sedih banget. Jadi Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat nih, Pak Andi Alfian Malarangeng ini kayak ngumumin lah ada 2 hasil rapat internal partai. Jadi kan mereka rapat nih, yaitu mencabut dukungan nih ke Pak Anies dan Partai Demokrat kayak nggak ada lagi di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, which is KPP ini koalisi yang ngedukung Pak Anies gitu. Karena katanya udah terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini. Waduh, kira-kira kesepakatan apa ya? Soalnya kabar seliweran yang gue denger nih, Nasdem nih kayak bikin keputusan sepihak gitu. Dia ngumumin kerjasama sama PKB, tapi nggak ada omongan dulu sama Demokrat gitu. Kayak malah tiba-tiba ngumumin calonnya Caimin. Terus juga kan tadinya ada wacana gitu kan, mau pasangin Pak Anies sama Mas AHY, tapi kok tiba-tiba melenceng gitu. Bener nggak sih? Nih gue nggak tahu ya benar apa enggaknya, tapi kalau dilihat memanasnya situasi politik nih menjelang Pilpres sih kemungkinan kesepakatannya itu karena melenceng gitu. Berat banget. Kalian sendiri setuju nggak sih sama duetnya Pak Anies Caimin ini? Coba komen di bawah ya guys. Komen yuk, apa menurut kalian pasangan ini udah pas kah atau
jomplang gitu mungkin, atau kok wakilnya Caimin sih gitu-gitu mungkin ya. Kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. 19 siswi di SMP Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dibotakin sama oknum guru berinisial EM. Cuma karena nggak pakai ciput atau daleman jilbab lah, kalian pasti tahu. Aksi si guru ini tuh viral kan di medsos lah, semuanya juga udah tahu gitu. Terus juga dapat kecaman dari banyak kalangan. Nah, selain dibotakin, mereka juga diskors gitu. Apa banget coba kan? Ini sekolah negeri loh guys. Kalau semisal sekolah Islam terpadu oke lah, atau madrasah. Tapi kan ini negeri ya Pak, mohon maaf nih. Aduh, iya tuh Gra, infonya si gurunya ini tuh kayak kesel gitu Gra, udah berkali-kali dinasehatin nih murid-muridnya, tapi malah nggak digubris, dicuekin aja gitu, akhirnya ya begitu. Tapi ya nggak bisa dibenerin juga anjir, masa sekolah negeri ya nih, mohon maaf, masain orang kayak gitu kan nggak boleh ya, maksudnya tuh ya terserah anaknya nggak sih, mau pakai ciput atau enggak, namanya juga masih belajar kan. Nanti kalau emang dari anaknya ada kesadaran sendiri buat pakai ciput juga pasti pakai gitu. Bener, karena kan ada beberapa orang yang memang nggak betah pakai ciput gitu ya, pakai daleman itu gerah gitu ya. Udahlah, stop pemaksaan jilbab atau yang kayak gitu-gitu. Ya suka-suka pribadi orangnya masing-masing. Kayak sekolah negeri loh, nasehatin boleh sebagai guru, tapi ya udah stop sampai situ aja gitu. Daripada nekat begini kejadiannya ya nggak, jangan lebay lah istilahnya. Benar banget ya, sumpah miris banget sih ya. Ini anaknya juga kan bisa jadi trauma nggak sih? Masalahnya gue tahu tuh masa-masa SMP SMA itu kan anak-anak masih labil ya. Beberapa yang muslim juga pasti kayak masih lepas pasang jilbab lah. Mungkin untuk beberapa orang ya elah dibotakin doang, nanti juga tumbuh lagi. Tapi ada loh yang menganggap rambut itu seberharga itu, dan mungkin tumbuhnya juga lama banget. Bener, bisa trauma lah kalau digituin. Sekarang coba gue balikin deh, coba kalau gurunya aja nih yang dibotakin paksa gimana? Iya makanya. Malah gimana ya, seneng kah kalau dibotakin kayak gitu? Dibotakinnya dipaksa, tapi ya ntar gue bentuk jadi avatar The Legend of Aang gini nih. Gambar panah gitu ya? Iya, makanya itu kan. Air, udara. Oke. Ya anjir, udah konsepnya nggak gitu. Ntar dia punya kekuatan sendiri. Aduh, makin dibotakin orang-orang ini nanti ya. Makanya, udah lah, jangan ada lagi hal-hal yang kayak gini gitu, miris banget sumpah. Maksudnya kita bisa maklumin lah tadi yang lu bilang ya, kalau sekolahnya tuh yang emang Islami banget gitu, kayak SDIT, SMPIT, MTS dan lain-lain lah, nggak apa-apa gitu. Ini kan sekolah negeri, event Islam pun juga harusnya jangan dipaksa dong, kejam banget sih kalau hukumannya separah itu. Lagian kayak yang bener lu bilang, anak SMP tuh masih labil-labilnya. Kadang SMA sih yang ke tempat gua ngajar itu ada, gua merhatiin satu anak dia lepas pasang. Jadi kayak ya udah gue semutnya gue aja terpasang lagi kayak gitu. Ada yang makainya pas belajar olahraga lepas, ada juga kayak gitu. Ada ya, makanya kayak ya udahlah. Ya itu kan orang lagi belajar ya, lagi cari jati diri gitu. Mau pakai jilbab mau enggak ya terserah pribadinya lah. Maksudnya kayak ini kan juga bukan sekolah Islam ya. Kalau misalkan sekolah Islam mungkin kayak ya udah lo ikutin aturan kita gitu. Tapi kan ini negeri gitu. Negeri bebas universal gitu ya. Sedih banget. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Komentar pertama dari Idrus Dani 6739 di video Cekas yang judulnya Siswi Sekolah Negeri Digunduli Guru Kadrun. Komentarnya gini nih, guru seharusnya punya cara yang lebih baik untuk mendidik siswa-siswinya, tidak dengan cara kasar. Namanya juga guru, harus bisa menjadi contoh yang baik, jangan arogan seperti itu. Saya mohon pecat saja oknum guru seperti itu, yakinlah pendidik-pendidik yang lebih baik daripada oknum tersebut masih banyak. Sumpah ya, ini sebenarnya keterlaluan banget sih. Kayak ya cuma gegara nggak pakai ciput malah dibotakin gitu ya. Pasti gue tahu banget nih alasannya kayak sehelai rambut sama dengan ular, apalah gitu lah. Pokoknya yang kayak menuju ke akhirat gitu ya. Mau alasannya buat terbaik kayak, buat yang terbaik kayak, buat apa kayak, bisa nggak sih hargain aja pilihan orang mau berjilbab atau enggak, mau pakai ciput atau enggak. Biarin aja, itu urusan masing-masing. Kenapa peduli banget sih sama urusan orang gitu kan. Kan yang dosa itu kan bukan lu gitu ibaratnya. Ya emang lu gurunya sih, tapi boleh ngingetin, cuma jangan ngelewatin batas gitu loh. Kayak sebel banget gue sebenarnya ya. Kayak jangan bersembunyi di balik kata hanya mengingatkan, tapi nyatanya lo maksa anjir. Kayak sedih banget sih. Maksudnya kan orang yang menurut gue pribadi ya, setahu gue orang yang hijrah aja tuh pelan-pelan, gak bisa sampai langsung pakai ciput ya, pelan-pelan jilbab biasa. Bahkan jilbabnya masih jilbab lilit gak sih, yang bawahnya masih gimana? Iya, biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Jadi pelan-pelan, apalagi nih anak SMP masih ini SMP masih peak gitu. Kesel banget. Kesel banget. Ayo lanjut.
Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Blacksmith 1579 di video Suluh Bangsa yang judulnya Berpolitik Jangan Pakai Hoax dan Fitnah. Komentarnya gini nih. Betul sekali, setuju. Berpolitik jangan pakai hoax dan fitnah. Ketahuan banget nggak bisa kerja tapi mau jadi pemimpin. Hilang. Aduh, jangan jujur-jujur banget, Mas. Itu emang Bapak yang itu pengen jadi presiden ya, saya. Menurut gue ya dalam menghadapi Pilpres 2024 ini kita harus cerdas-cerdas lah dalam memilih pemimpin. Jangan punya pemimpin dengan 2 kriteria ini. Apa yaitu tuh? Pemimpin yang hobinya politisasi agama dan orang yang hobinya berpolitik dengan hoax dan fitnah. Waduh. Dan dua-duanya nihil prestasi. Mampus. Udah tahu siapa kan? Ini siapa lagi? Ini pasti tahu. Udah tahu pasti. Gak mungkin gak tahu. Aduh. Lanjut, Gra. Oke, komentar selanjutnya dari Herman JO 4SM di video kupas berita yang judulnya Ganjar dan Prabowo belusukan. Kok yang diteriakin presiden cuma Ganjar? Komentarnya gini nih. Prabowo udah tua dan penampilannya jadul dan nggak bisa berkomunikasi dengan gen milenial dan gen Z. Beda sama Ganjar Pranowo yang penampilannya tenang dan bisa berkomunikasi dengan generasi muda baik milenial maupun gen Z. Ganjar Pranowo pun aktif di medsos. Ganjar Pranowo tidak punya beban sejarah. Beda sama Prabowo yang punya beban sejarah kelam yang tidak bisa dihapus dari ingatan rakyat Indonesia. Wow. Ini nih, awas nih, Mas, nanti dilemparin HP loh. Mau dong. Tapi kalau semisal dilemparin iPhone, gue mau sih, lempar. Saya mau, Pak. Ya gimana ya, ada yang bilang Pak Prabowo ini punya karismanya sendiri, jadi nggak ada yang berani negor. Lah, masa iya mau dipimpin sama yang kayak gitu? Masa mau apa-apa takut, apa-apa takut? Kan enggak kan? Ntar bisa kayak yang ini nih, yang biasa maki-maki Pak Jokowi, kalau misal maki-maki Pak Prabowo, ntar langsung, wih, hilang. Kemana? Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Gitu. Tapi nandain nggak sih kalau punya pemimpin kayak gitu, kelihatan negara kita bakal jadi otoriter gitu. Nah, itu dia. Karena mungkin kalau ngeliat dari postingan Pak Prabowo ya kayak tidak menjangkau Gen Z gitu. Enggak, udah beda generasinya, agak susah ya. Jadi ya wajar lah kalau nggak ada yang nyapa. Ini siapa ya gitu? Saha eta. Ini mau nyapa aja kayak ntar dilempar HP nggak saya ya gitu. Lempar HP apa mobil nih? Mau dong kalau mobil. Ya lanjut terakhir, Beb. Oke, komentar selanjutnya nih dari Sukarti Sumartoyo 5147 di catatan Syafiq Hashim yang judulnya Memaksa murid berjilbab di sekolah negeri itu melanggar hukum. Komentarnya gini nih, negara harus hadir dan pecat kepala sekolah negeri dan guru kelas di sekolah negeri yang memaksakan muridnya untuk berjilbab. Dan apalagi sampai menyentuh bagian kepala muridnya untuk memotong ataupun menggunduli siswi-siswinya. Bener, setuju banget sih, karena ini kan sekolah negeri ya, universal. Masa istilahnya sampai harus ngurusin jilbab orang sih, ciput juga diurusin. Kayak tadi yang kita bilang nggak sih, itu kan urusan pribadi masing-masing gitu loh. Jangan sampai, ya memang ranah guru ngingetin, tapi jangan sampai ngingetinnya nih lewatin batas gitu loh, keterlaluan. Karena tadi yang kita bilang ya, namanya berhijrah, maksudnya mau berubah jadi yang lebih baik, termasuk dalam hal berjilbab pun juga butuh proses. Dan prosesnya itu panjang, nggak asal sekedar pakai ciput, apa istilahnya, langsung jilbab gitu loh. Karena kan itu juga butuh adaptasi nggak sih, kebiasaan. Kalau nanti udah mutusin nih, terus malah orang itu lepas kan kayak jelek juga ya dipandangnya ya. Maksudnya kalau misalkan dia masih belajar ya udah gitu. Daripada dia mutusin, udah nih gue hijrah. Ntar kesana-sananya nggak istiqomah kan. Iya, susah. Bingung kan. Karena maksudnya orang pun juga yang nggak denial ya, kayak orang udah nanemin apa ya, semacam karakter kayak, oh nih berjilbab nih gitu. Dan Anda ini berjilbab, terus tiba-tiba lepas kan namanya orang Indonesia pasti diomongin. Apalagi orang-orang yang dia pakai jilbab nih, terus dia kayak, kalau nggak pakai jilbab, misalkan udah keluar kayak gitu ya, terus 3 atau 4 tahun lagi gitu lah, dia lepas jilbab, itu gue langsung unrespect sih. Lo kemarin ngomongin jilbab gue kayak makanya gitu. Kayak Maksudnya kayak itu tuh butuh proses. Gitu. Dan bener-bener dari dalam hati banget gitu loh, kayak nggak bisa lo paksa, susah gitu. Itu dia. Karena kalau hati lo busuk tapi lo jilbaban, percuma. Cuma apa-apa, ntar diterapin aja hukumannya, apa botakin pakai ini nih yang jadi avatar yang tanda panah gitu kan, buat guru-guru yang dengan enteng ngebotakin ngajarnya gini. Oke.
Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV, guys. Bye-bye!